Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Afrilia dengan nomor induk mahasiswi 19081061162 dari jurusan Tadris Biologi kelas Biologi S semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari tugas individu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Nah, jadi pencemaran lingkungan adalah masalah yang akan selalu dihadapi oleh sekumpulan masyarakat yang berada di suatu lingkungan tertentu, di mana pencemaran ini dapat berupa pencemaran udara, pencemaran air, ataupun pencemaran tanah. Seiring dengan berkembangnya industri dan pembangunan yang cukup tinggi, khususnya di wilayah manapun, tentu saja akan semakin meningkatkan beban pencemaran. Salah satunya itu adalah beban limbah cair ataupun air buangan yang dihasilkan, yang akan menambah pencemaran pada perairan yang merupakan salah satu media pembuangan dari limbah atau buangan tersebut. Seperti yang dikutip dari The Environment Dictionary karya David, bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah kontaminasi komponen fisik dan biologis dari sistem bumi ataupun atmosfer sedemikian rupa yang membuat proses lingkungan terganggu. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di mana pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya ataupun dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan peruntukannya. Seperti pada contoh di gambar di samping, itu merupakan salah satu pencemaran lingkungan yang bersifat padat, cair, dan bahkan juga ada yang bersifat pencemaran suara seperti adanya asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Apa sih macam-macam dari pencemaran lingkungan itu? Jadi macam-macam pencemaran lingkungan itu berdasarkan sifat zat pencemarannya. Yang pertama adalah pencemaran biologis, di mana pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Yang kedua adalah pencemaran fisik, di mana pencemaran fisik ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas seperti kaleng, plastik, kaca, dan kare. Yang ketiga adalah pencemaran kimiawi, di mana pencemaran kimiawi ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat, dan DDT. Macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya. Satu, ada pencemaran air, di mana dapat disebabkan oleh limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah minyak. Yang kedua adalah pencemaran tanah, disebabkan oleh adanya limbah rumah tangga seperti kaleng, kantong plastik, baterai bekas, karet, kaca, deterjen, dan sebagainya. Di mana limbah industri ini seperti asam sulfat, hujan asam berupa sulfur oksida, dan nitrogen oksida. Yang ketiga adalah pencemaran udara, di mana zat pencemar udara ini dapat berupa asap, debu, dan gas buangan bahan bakar fosil. Dan yang terakhir yaitu adalah pencemaran suara, di mana sumber pencemaran suara disebabkan oleh adanya suara mesin pabrik, suara kereta api, bus, motor, pesawat terbang, dan suara gaduh lainnya. Nah, dari beberapa pencemaran yang diakibatkan oleh beberapa zat ataupun komponen lain, kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan, diantaranya sebagai berikut. Jadi upaya yang dapat mengatasi dalam pencemaran lingkungan salah satunya yaitu yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, yang kedua penanggulangan limbah industri, yang ketiga penanggulangan pencemaran udara, yang keempat penghijauan dengan penanaman pohon, yang kelima yaitu penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai, dan yang terakhir yaitu pengurangan pemakaian CFC. Jadi dari penjelasan yang sudah saya paparkan, jadi dapat disimpulkan bahwasanya polusi ataupun pencemaran udara adalah masuknya ataupun dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia ataupun oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang ataupun tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Nah, setelah penjelasan yang sudah saya paparkan, semoga dapat dijadikan kesadaran dan motivasi untuk kita semua bahwasanya mencegah itu daripada mengobati. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu harus bisa mengoptimalkan dalam kebersihan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.